Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang SHU koperasi. Di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan koperasi ini kita sudah membahas mulai dari pengertian, kemudian tujuan, nilai-nilai yang ada dalam koperasi, kemudian jenis koperasi, dan struktur kelengkapan organisasi koperasi. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan SHU koperasi. SHU atau disebut juga sisa hasil usaha adalah surplus hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku. Nah, 1 tahun buku ini biasanya jangka waktunya adalah 1 tahun ya. Dan SHU ini nanti diperoleh tadi dari pendapatan koperasi setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Atau dengan kata lain, SHU ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh koperasi selama beroperasi dalam jangka waktu 1 tahun. Dan SHU ini biasanya dibagikan oleh pengurus ya kepada anggota bersamaan dengan waktu RAT atau rapat anggota tahunan. Nah, SHU koperasi biasanya terdiri dari 2 sumber. Yang pertama adalah SHU koperasi ini berasal dari surplus hasil usaha atas jasa modal, atau dengan kata lain, SHU yang diperoleh anggota nanti bersumber dari jasa modal yang sudah dia berikan kepada koperasi. Nah, pembagian ini mencerminkan anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna. Sekaligus sebagai pemilik di sini adalah ketika seorang anggota dia memberikan modal sebagai bentuk keikutsertaan dia di dalam koperasi ini. Di bahasan sebelumnya, salah satu modal koperasi itu bersumber dari anggota, yaitu dari simpanan pokok dengan simpanan wajib, yang dia itu tidak bisa diambil selama menjadi anggota koperasi. Nah, kemudian karena jasa atas modal ini, maka nanti dari koperasi akan memberikan SHU ya kepada anggota pada tahun buku yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua, SHU ini juga berasal dari surplus hasil usaha atas jasa usaha. Nah, jasa usaha ini tergantung dari jenis koperasinya ya. Ada yang bentuknya penjualan, ada yang bentuknya simpan pinjam gitu ya. Nah, pembagian ini menegaskan ya kepada bahwa anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan pengguna atau pelanggan dari koperasi. Ya, di sini sebagai pengguna ya, pengguna atau pelanggan, atau dengan kata lain koperasi anggota di sini bertindak sebagai konsumen ya dari koperasi. Maka kemudian nanti si pelanggan ini akan berpartisipasi aktif ya memanfaatkan jasa usaha dari koperasi itu. Nah, dari 2 sumber SHU ini maka kemudian bisa disajikan di dalam rumus ya. Nah, ini ya. Jadi usaha per anggota nanti asalnya dari JMA ini adalah jasa modal anggota, dan JUA adalah jasa usaha dari anggota. Nah, kemudian dari rumus ini bisa kita jabarkan nanti rumus SHU ini ya, untuk jasa modal bisa dicari dengan menggunakan rumus simpanan anggota dibagi dengan simpanan total, kemudian nanti dikali dengan persen jasa modal ya, karena nanti persen ini akan SHU itu nanti akan dibagi-bagi ya ke dalam beberapa pos. Nah, untuk jasa modal nanti berapa persen posnya ya, tergantung dari ketetapan kesepakatan antara pengurus dengan anggota di dalam RAT. Nah, kemudian untuk jasa anggota atau jasa usaha anggota, nah ini berasal dari penjualan anggota dibagi dengan total penjualan dikali dengan persen jasa anggota dikalikan dengan SHU. Untuk lebih jelasnya, kita bisa
praktekkan ke dalam soal sebagai berikut. Ya, soal pertama, diketahui SHU 40 juta dengan jasa modal 25%, kemudian jasa usaha anggota 30%, total simpanan adalah 60 juta dan total penjualan 100 juta. Kemudian nanti di sini ada seorang anggota ya dengan memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar 3 juta dan dia berpartisipasi di dalam menggunakan jasa usaha koperasi berupa penjualan kepada anggota sebesar 100 juta. Nah, maka pertanyaannya adalah berapa SHU yang akan diterima oleh anggota ini ya. Nah, kita lihat rumusnya tadi, SHU akan diperoleh dari jumlah jasa modal ditambah dengan jasa anggota. Kita akan masukkan ke dalam rumus ini ya. Untuk jasa modal, ini simpanan anggota, berarti yang ini ya, yang 3 juta kita masukkan. Simpanan anggota sebesar 3 juta. Kemudian dibagi dengan total simpanan. Total simpanannya berarti yang ini ya, 60 juta. 60 juta. Kemudian dikali dengan persen dari jasa modal. Nah, persen jasa modalnya berarti yang ini ya, 25% kali total SHU yang ini ya, 40 juta. 40 juta. Nah, berarti ini nilainya menjadi, ini dibagi ini ya, nilainya 0,05 ya. 0,05 dikali dengan ini ya, 25% kali 40 juta, jumlahnya adalah 10 juta. Nah, berarti untuk jasa modal akan diperoleh SHU sebesar 500.000 ya. Nah, kemudian untuk jasa usaha ya, jasa usaha. Nah, ini akan diperoleh, tadi dia berpartisipasi jumlahnya 1 juta ya, 1 juta. Kemudian total penjualannya adalah 100 juta. 100 juta. Kemudian dikali dengan persen jasa anggota ya. Ini 30% kali 40 juta. Nah, 40 juta berarti ini sama dengan 0,01 ya, kali jumlahnya ini menjadi 12 juta ya. Nah, 12 juta sehingga nanti diperoleh SHU sebesar 120.000. Nah, berarti SHU ya untuk anggota ya itu sama dengan tadi jasa modal ditambah dengan jasa usaha anggota. Berarti nilainya 500.000 ya ditambah 120.000. Berarti nilainya menjadi 620.000 ya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nah, kemudian kita akan lihat soal yang kedua. Di soal yang kedua diketahui ada seorang anggota bernama Hasni ya, dia memiliki simpanan pokok sebesar 1 juta rupiah, kemudian dia juga memiliki simpanan wajib sebesar 1.100.000 dan SHU yang diperoleh oleh koperasi ya selama tahun buku itu adalah sebesar 25 juta dengan jasa modalnya 20% dengan total simpanan sebesar 70 juta. Nah, dari kasus ini Hasni ini hanya memiliki atau hanya berpartisipasi di dalam jasa modal saja gitu ya. Nah, dia tidak berpartisipasi di dalam jasa usaha anggota. Sehingga nanti Hasni hanya akan memperoleh SHU yang bersumber dari jasa modal saja ya, dari penyimpanan simpanan pokok dengan simpanan wajib. Kita lihat tadi rumusnya adalah, berarti kita hanya menggunakan rumus yang atas ini ya. Nah, berarti untuk Hasni ini dia akan memperoleh ya jasa modal sama dengan simpanan Hasni, berarti
asalnya dari 1 juta ditambah 1.100.000 ya, dibagi dengan total simpanannya 70 juta, kemudian dikali 20% ya, 20% kali 25 juta. Nah, berarti ini ya menjadi 2.100.000 ya, dibagi 70 juta ya, 70 juta kali 14 juta ya, berarti ini jumlahnya 0,03 ya kali 14 juta. Berarti dari kasus ini Hasni akan memperoleh SHU dari simpanan dari jasa modal saja sebesar Rp420.000. Itu ya untuk perhitungan SHU. Nah, sekarang ada tambahan sedikit ya. Kita berpindah dari perhitungan SHU ke koperasi sekolah ya. Nah, kenapa ada bahasan koperasi sekolah? Karena kalau yang dibahas sebelumnya kita membahas koperasi sebagai badan usaha. Nah, sekarang kita akan melihat koperasi sekolah ya. Nah, koperasi sekolah adalah koperasi yang beranggotakan siswa sekolah baik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan setara dengan itu, yang kemudian didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi dengan nomor 634/SKPTS/Men ya, tahun 1974. Nah, koperasi sekolah ini adalah koperasi yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah koperasi sekolah didirikan berdasarkan SK kerjasama antar departemen. Yang kedua, koperasi sekolah tidak memiliki badan hukum. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena di bahasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa pengertian dari koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum. Nah, khusus untuk koperasi sekolah dia tidak memiliki badan hukum karena ada perbedaan tujuan antara koperasi sekolah dengan koperasi sebagai badan usaha. Kalau koperasi sebagai badan usaha, dia bertujuan untuk mencari keuntungan. Tetapi kalau di dalam koperasi sekolah, dia memiliki tujuan sebagai sarana pendidikan. Ya, kita akan lihat nanti di keterangan di selanjutnya. Nah, kemudian anggota koperasi sekolah itu terdiri dari atas siswa dari sekolah yang bersangkutan. Ya, tadi sekolahnya bisa pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau yang setara dengan itu. Nah, kemudian jangka waktu keanggotaan koperasi terbatas sifatnya ya. Nah, selama anggota yang bersangkutan belum tamat dari sekolah tempat mereka belajar. Jadi biasanya kalau untuk jenjang sekolah dasar berarti keanggotaannya hanya terbatas selama 6 tahun. Sementara kalau yang menengah, baik menengah tingkat pertama atau menengah tingkat atas, maka jangka waktu keanggotaannya itu adalah 3 tahun ya. Nah, selama dia masih menjadi siswa berarti keanggotaannya masih berlaku. Tetapi kalau misalnya dia nanti sudah selesai masa pendidikannya, atau dia keluar, atau dia mengundurkan diri, atau dia meninggal dunia, berarti keanggotaan koperasi itu akan berakhir dengan sendirinya. Nah, kemudian koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Nah, nanti jadi koperasi yang menjadi pilihan ya, yang bisa dijalankan di dalam koperasi sekolah adalah koperasi serba usaha. Nah, biasanya koperasi serba usaha ini akan menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh siswa yang ada di sekolah itu, ya, baik berupa koperasi konsumsi ya, atau koperasi yang menyediakan berbagai keperluan yang dibutuhkan. Nah, kemudian koperasi sekolah ini juga memiliki manfaat ganda, yaitu manfaat di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi ya, yang nanti akan kembali kepada para anggotanya ya.
Nah, itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan untuk kesempatan kali ini berkaitan dengan pembahasan koperasi. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.